Bapak dan Ibu kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini setiap hari Ahadnya kita mengadakan kajian majelis ilmu yaitu tafsir Al-Quran bersama guru kita Ustaz Haji Ramdhani Pelsi Hafidhullah yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Sebelum kita mendengarkan kajian tafsir Al-Quran bersama beliau, ada beberapa hal yang untuk senantiasa kita ingatkan. Yang pertama, untuk menggunakan maskernya pada seluruh jemaah sekalian. Yang kedua, untuk tidak memperbanyak salam, kalau salam menggunakan tetap hand sanitizer. Yang ketiga, dalam kajian majelis ilmu kita diharapkan untuk sesama mendengarkan kajian tersebut dan bisa kita mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan masalah agama, baik materi tentang kajian kita hari ini yaitu tafsir Quran ataupun materi-materi yang lainnya. Baik, Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari langsung saja kepada Al-Ustaz. Kita persilakan untuk menyampaikan kajian majelis ilmunya kepada Al-Ustaz. Falyatafadhal mashkura wa madhura. Saya sampai di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Wa qala fi haditsin akhar, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tu Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Bapak Ibu rahimakumullah, mengawali kajian tafsir Al-Qur'an pada pagi hari ini, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu saya sampaikan sebagai tasji'. Tasji' dalam bahasa Arab itu artinya adalah motivasi, penyemangat untuk kita mempelajari ilmu agama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, dan hadis ini dihasankan oleh Syekhul Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dakhala masjidana hadza liyata'allama khairan aw yu'allimahu kana kal mujahidi fi sabilillah wa man dakhalahu li ghairi dzalika kana kan nadhiri ila ma laisa lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yaitu Masjid Nabawi. Nanti saya jelaskan apakah masjid biasa juga masuk dalam hadis ini. Barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yaitu Masjid Nabawi, untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, artinya belajar ilmu agama. Dia datang ke masjid mempelajari ilmu agama atau mengajarkannya. Jadi yang belajar ataupun yang mengajar. Kalau yang belajar namanya muta'allim, orang yang belajar. Kalau yang mengajar namanya muallim. Ya. Maka ia seperti mujahid fi sabilillah. Artinya pahalanya seperti pahala jihad fi sabilillah. Dan barang siapa yang memasukinya bukan dengan tujuan tersebut, maka ia seperti orang yang sedang melihat sesuatu yang bukan miliknya. Artinya kalau ada orang masuk masjid tapi nggak ada tujuannya,
ibadah enggak, kemudian juga belajar juga enggak, maka seperti dia melihat sesuatu yang bukan miliknya. Artinya dia nggak dapat apa-apa. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan mempelajari ilmu agama. Walaupun masjid yang dimaksud Nabi SAW tadi adalah Masjid Nabawi, pahalanya sebesar pahala yang didapat sebesar jihad fisabilillah. Tapi kalau masjid biasa seperti masjid kita ini, pahalanya tidak sampai sebegitu besar. Tapi ada hadis yang lain, yang hadis ini juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari At-Tirmidzi rahimahullah, bahwa Nabi SAW mengatakan, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama ilman au khairan au yu'allimahu kana ka ajri hajjin taman hajjatuhu. Nabi SAW mengatakan, siapa yang masuk masjid, artinya dari rumah menuju masjid, tujuannya adalah untuk mempelajari ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama, artinya mempelajari ya Al-Quran, mempelajari hadis, fikih, tauhid dan sebagainya semua. Tujuannya adalah untuk pengajian loh bahasa kita ini, baik yang datang sebagai pendengar ataupun sebagai gurunya atau muallimnya. Maka apa yang didapat? Kana lahu ka ajri hajjin, maka dia dapat pahala sebesar pahala haji. Taman hajjatuhu, dan pahala hajinya itu sempurna. Ini fadl azim, keutamaan yang besar yang jangan kita lewatkan. Dan ini juga jadi nasihat bagi kita semua bahwa masjid ini itu adalah tempat terbaik untuk mempelajari ilmu agama. Walaupun di luar masjid seperti di sekolah misalnya atau di rumah tetap dapat keutamaan, tapi nilainya lebih besar lagi di masjid. Dan apalagi ada beberapa asatidzah kita, para ulama kita tidak merekomendasikan kajian itu di tempat-tempat yang mewah, seperti di hall hotel gitu kan. Nah, yang mau datang aja bayar dengan jumlah yang besar, ya. Bukan nggak boleh, boleh-boleh saja, tapi diupayakan ilmu itu gimana supaya nyampe ke kaum muslimin gratisan aja loh udah. Yang gratisan aja dikit yang mau datang, apalagi yang bayar gitu. Dan keberkahan di masjid ini besar. Makanya rata-rata semua hadis tentang anjuran mempelajari ilmu agama, mempelajari ilmu syar'i ini, Rasulullah SAW menyebutkan di masjid. Salah satunya adalah hadis Rasulullah SAW lewat Imam At-Tirmidzi juga, beliau SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Kalau ada satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, artinya di salah satu masjid di mana saja, wa yatadarasuna kitaballah, mereka mempelajari Al-Quran, maka mereka dapatkan illa nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah turunkan rahmat kepada mereka. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat berkerumun di tempat tersebut, di masjid ini. Saat ini banyak malaikat yang berkerumun. Ngapain mereka berkerumun? Malaikat berkerumun kemari, dalam hadis Rasulullah sambil membentangkan sayapnya. Ngapain? Ridwan bima yasna, yaitu sebagai bentuk keridhaan dari para malaikat kepada orang-orang yang pelajari ilmu agama ini, sebagai bentuk perlindungan, sebagai bentuk kasih sayang, dan sebagai bentuk rahmat yang mereka berikan kepada orang-orang yang datang. Setiap kaum muslimin datang dalam kajian-kajian seperti ini. Kemudian yang keempat adalah wa dzakarallahu fi man indah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama mereka satu persatu di hadapan seluruh malaikat. Di nama kita ini yang hadir di sini disebutkan si fulan sedang duduk di kajian, si fulan, semua yang disebutkan satu persatu tanpa terkecuali. Jadi
tiga hadis yang saya sebutkan ini hendaknya menjadi tasji', motivasi bagi kita bahwa belajar ilmu agama itu adalah sebuah keharusan, kewajiban bahkan. Dan salah satu mukmin yang tercela adalah yaitu mukmin yang mahir tentang urusan dunia tapi bodoh tentang urusan akhirat. Kalau cerita urusan akhirat ini kan agama dia, hukum ibadah, tauhid, kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan ketetapan syariat, halal haram dan sebagainya. Kalau cerita teori-teori tata negara, teori-teori ekonomi, teori-teori apa saja, sepertinya mudah sekali dia menyampaikan. Tapi ketika urusan agama dia bodoh. Ini muslim yang tercela. Seharusnya dia pahami dulu ilmu agama, setelah itu kalau mau dikembangkan silahkan di luar itu, maka itu baik ya. Mudah-mudahan nasihat ini menjadi motivasi bagi kita bahwa salah satu yang kita kejar di usia yang Allah berikan kepada kita ini adalah mempelajari ilmu agama kapanpun dan dimanapun. Wallahu a'lam. Silakan dibuka surat Al-Haqqah. Hari ini kita masuk ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 serta sampai ayat yang ke-8. Kita akan belajar dari dua kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka adalah kaum yang hebat-hebat dan kuat-kuat. Dan nanti insyaallah di akhir saya akan sebutkan tiga pelajaran penting yang bisa kita ambil dari dua kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma Thamudu fa uhliku bit-taghiyah. Fa amma Thamud, adapun kaum Thamud, nabinya yaitu Nabi Saleh, fa uhliku, maka mereka itu diazab, ya dibinasakan oleh Allah Taala bit-taghiyah. At-taghiyah yang dimaksud dengan at-taghiyah di sini artinya adalah as-sayhah. As-sayhah itu artinya suara dentuman yang sangat keras, melebihi kerasnya suara petir ya, gemuruh petir, lebih kuat daripada itu. Nanti saya akan jelaskan di sini. Saya bacakan juga tafsir As-Sa'di, kemudian saya sudah siapkan beberapa keterangan-keterangan dari para ulama tafsir kita bagaimana mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu saya sebutkan secara singkat kaum Tsamud itu apa kelebihan mereka dan apa dosa mereka sehingga mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Tsamud ini letaknya di Arab Saudi. Di sebelah utara Arab Saudi dari kota Madinah, ya kira-kira perjalanan 5-6 jam atau lebih daripada itulah. Kalau orang Arab bisa lebih cepat. Nah, orang Arab kalau naik mobil taksi itu larinya sampai 200. Nah. Ya, disebut kalau sekarang namanya Madain Saleh namanya. Udah dilihat di internet. Madain Saleh, bagaimana bentuk gunung yang dipahat jadi rumah, gunung batu itu. Jadi nggak jauh dari dari Madinah itu tidak terjauh. Dia dekat dengan Tabuk. Ya, di Tabuk kan ada perang Tabuk namanya. Ya, di Tabuk itulah Nabi SAW perang selama 20 hari lebih, dan selama itu Nabi menjamak salat. Ini juga sebagai faedah tambahan bahwa menjamak salat itu tidak ada ketentuan berapa hari, selagi kita masih belum pulang dari tempat tujuan kita, maka masih bisa menjamak atau mengqashar salat. Ya, walaupun ada pendapat bahwasanya kalau kita safar sampai di tempat tujuan lebih dari 3 atau 4 hari, maka sudah tidak bisa lagi menjamak dan mengqashar salat. Nah, ini pendapat. Ya, walaupun ada dalil, akan tetapi dalil yang sahih atau pendapat yang rajih yang kuat adalah bahwa ketika Nabi SAW perang Tabuk tadi, di masa ini Nabi SAW menjamak salat dan mengqasharnya selama kurang lebih 20 hari. Begitu juga ketika Nabi haji dan umrah. Haji ya. Ketika Nabi SAW haji itu di Mina, kemudian di Arafah juga, di Mina juga. Kan di Mina saja sudah 3 hari, bahkan 4 hari.
hari ke-8, hari Tarwiyah namanya, itu Nabi SAW di Mina. Kemudian hari ke-9 di Arafah. Kemudian 10, 11, 12 dan 13. 5 hari ini beliau lalui semuanya dari Mina, Arafah balik lagi ke Mina. Kalau di Muzdalifah kan beliau tidak sempat menjamak salat karena subuh aja di situ. Kemudian setelah subuh berangkat ke Mina. Semuanya salatnya itu diqasar dan ada yang dijamak. Kecuali pada yang diqasar salat pada hari 10, 11, 12 dan 13. Itu ketika di Mina, diqasar semua salat. Ini jadi dalil bahwa kalau kita berada di satu tempat tujuan, walaupun kita sudah sampai situ 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai seminggu, 2 minggu, itu masih bisa mengqasar dan menjamak salat selagi kita belum pulang dari situ, nggak apa-apa. Tapi ada sedikit tambahan yang disampaikan oleh para ulama kita bahwa jamak ini kalau ada kesibukan kita, tapi kalau nggak ada maka baiknya diqasar saja tanpa dijamak. Misalnya kita ke satu tempat yang jauh lah, mungkin di Jakarta atau di Banda Aceh atau di mana saja, Kisaran mungkin atau di Tebing dan sebagainya, kan sudah jaraknya ya, sudah masuk qasar dan jamak salat. Mungkin di sana kita 3 hari 4 hari tinggal di rumah ibu-ibu, bukan di rumah anaknya, atau kita di rumah keluarga, kakak kita dan orang tua kita di sana. Di sana 3 hari kita nggak apa-ngapain di rumah kan, cuma makan tidur kumpul-kumpul gitu ya. Nah, maka baiknya zuhur karena nggak ada kegiatan juga, nggak ada kesibukan, sholat zuhur tepat waktu saja pada waktunya, sholatnya 2 rakaat aja diqasar, nggak usah dijamak asar. Nanti asar sholat lagi diqasar saja. Itu lebih baik daripada zuhur asar langsung diqasar. Kenapa? Karena nggak ada kegiatan, nggak ada kesibukan. Walaupun kalau dijamak ya tetap boleh, tapi afdalnya demikian. Nah, gitu dia. Dan nanti kalau kita ingin mau sholatnya sholat sempurna, misalnya kita sholat ke masjid berjamaah, ya nggak apa-apa. Kita sholat berjamaah di masjid, kita sholatnya full atau penuh 4 rakaat, ya nggak ada masalah juga. Walaupun kalau perkataan Ibnu Abbas, beliau mengatakan bahwa saya setiap Nabi safar, saya ikut Nabi SAW safar, dan setiap beliau safar, saya tidak pernah melihat Nabi sholat itu lebih dari 2 rakaat. Nggak pernah Nabi SAW kalau safar sholatnya lebih dari 2 rakaat. Maksudnya sholat asar ya 2 rakaat, zuhur juga 2 rakaat, nggak pernah. Makanya ada sebagian ulama mengatakan qasar sholat di safar itu hukumnya wajib, sebagian, karena perkataan Ibnu Abbas tadi. Tapi ini kondisional, nggak ada masalah bagi kita. Mau sempurna sholatnya silahkan, mau qasar itu lebih baik, jamak qasar juga dibolehkan, terutama kalau punya atau ada kesibukannya. Itu sebagai tambahan tadi tersebut Tabuk. Kembali kepada kaum Tsamud, apa kelebihan yang Allah berikan kepada mereka? Ada 3 ini ya. Yang pertama, Tsamud itu punya kelebihan bahwa mereka ini adalah suatu kaum negeri yang sangat subur. Ya, sangat subur sekali. Karena mereka ini disebutkan di sini banyak tanaman-tanaman yang sifatnya kayak yang kayak sawah, kemudian yang istilahnya ya, yang dia bukan buah-buahan tapi biji-bijian. Pertanian pertanian yang luas. Kemudian mereka juga punya penghasilan dari buah-buahan, apakah anggur atau buah yang lain-lain, termasuk juga kurma dan sebagainya. Kemudian mereka punya kebun-kebun yang indah. Kebun-kebun, ya kalau sekarang ini kan taman-taman yang indah dan luas. Tapi kalau dilihat sekarang, itu negerinya apa? Gersang, padang pasir semuanya. Maka Nabi SAW pernah berkata dalam hadis beliau, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum apa? Air apa? Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum Jazirah Arab ya kembali seperti dulu. Murujan wa anharo, yang kembali seperti dahulu, sungai-sungainya itu mengalir air yang jernih dan deras. Kalau sudah ada air, berarti ada apa? Ada kehidupan, ada tumbuh-tumbuhan dan semuanya jadi subur dia tanahnya. Dan itu nanti pasti terjadi. Dan mungkin sekarang ini, mungkin Bapak Ibu belum pernah melihat pemandangan kayak di Mekah, kemudian juga di arah ke Jeddah,
kemudian juga dari Mekah ke Madinah atau sebaliknya, kemudian di daerah-daerah sekitar Arab Saudi itu, kalau sudah musim apa namanya, musim dingin, entar lagi musim dingin, biasanya bulan-bulan 11 sampai bulan 2, bulan Februari, itu musim dingin. Kalau udah musim dingin, itu kan jumlah hujan banyak. Kalau sudah jumlah hujan banyak, ya kalau dibilang jumlah hujan banyak, mungkin sebulan 2-3 kali itu udah banyak kali itu. Itu nanti bukit-bukit itu yang ada sepanjang jalan itu semuanya tumbuh rumput, bukan rumput sebenarnya, tumbuh tanaman hijau gitu. Tapi nanti kalau sudah musim panas mati lagi. Dan nanti kalau kata Rasulullah tadi akan kembali lagi, sungai-sungai itu mengalir dan nanti akan tumbuh lagi tanaman-tanaman itu ketika hujan itu diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala di sana. Dan ini pasti terjadi. Kenapa kita katakan pasti? Karena itu perkataan siapa tadi? Nabi SAW, As-Sadiqul Masduq, yang beliau ini jujur dan ucapannya itu dapat dipercaya. Bahkan itu bahagian dari mukjizat Nabi SAW. Nanti ada yang nanya, apakah itu bahagian dari bentuk ramalan Nabi SAW? Hah? Karena Nabi dituduh peramal juga. Kenapa Nabi dituduh peramal? Karena beliau SAW sering menceritakan masa depan, nanti akan datang zaman, satu masa di mana jumlah laki-laki lebih sedikit daripada perempuan. Nanti akan datang masa di mana orang menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Nanti akan datang masa di mana orang berpegang teguh kepada agama seperti memegang bara api dan seterusnya. Nanti akan datang zaman masa di mana orang itu pandai bicara, di mana-mana orang pandai bicara. Kemudian karena dia pandai bicara, karena terpukau orang-orang dengan ucapannya, yang jujur didustakan, yang bohong dianggap jujur. Dan sekarang kan terjadi ini, yang jujur-jujur terdepak jauh, istilahnya terbuang jauh, yang tukang ngibulin tuh ngabalin, ngibulin dan sebagainya, itu astagfirullah, nggak boleh itu ya. Itu malah dijadikan sebagai pemimpin dan dipercaya. Itu semua kan ibarat peramal-peramal sekarang ini, nanti nggak lama lagi akan terjadi bencana besar. 2012 ini, ntar lagi ada pesawat jatuh dan seterusnya, kan sama aja. Tapi di situ perbedaannya. Kalau Nabi SAW pasti terjadi karena itu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah pernah katakan dalam Al-Quran membela Nabi SAW itu bahasanya bahasa Allah, tapi membahasakan seolah-olah yang berbicara adalah Nabi SAW. Lau kuntu a'lamul ghaiba lastakhtartu minal khair. Kalau aku tahu yang gaib, itu bahasa Nabi. Jadi Nabi tidak tahu yang gaib. Itu jelas ketika Nabi SAW ditanya oleh Jibril, kapan hari kiamat? Ceritakan tentang hari kiamat. Maka Nabi berkata kepada Jibril, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Berarti Nabi nggak tahu. Ketika ditanya apa alamat, tanda-tanda hari kiamat itu, baru Nabi tahu. Kenapa Nabi bisa tahu? Karena Nabi diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa hari kiamat itu tandanya ini dan ini dan ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa Nabi itu jangan dianggap beliau peramal. Kan pernah kemarin itu ada salah seorang tokoh di negara kita yang mengatakan orang-orang ini, sebagian kelompok, sebagian orang itu mempercayai apa yang akan terjadi di masa yang datang, yang seolah-olah pasti terjadi. Ini menyudutkan kaum muslimin ini. Kalau kita ini kan percaya dengan hari kiamat, percaya dengan hal-hal yang sifatnya gaib-gaib. Itu emang ciri khas orang mukmin. Kalau kita nggak percaya sama yang gaib, kita nggak akan beriman. Ya, kembali kepada yang kedua, yang pertama tadi, mereka itu subur negerinya. Yang kedua, mereka punya kelebihan dan kehebatan. Ini saya baca dalam tafsir bahwa Tsamud ini mereka punya keahlian untuk membangun kalau bahasa kita ini arsitek. Ini arsitek yang paling hebat ya mereka lah. Ya, selama ini kita cuma tahu mereka memahat gunung batu jadi rumah yang besar-besar gitu kan. Ternyata kalau dalam tafsir itu sebutkan kanu yuqimuna fi fasis saib bi buyuti qamu bi bina'iha fawqal jibal al-aliyah. Jadi mereka di sini tafsir sebutkan kalau musim panas, kita kan kalau panas ini, kalau kita dalam ruangan kan tambah gerah kalau nggak ada AC-nya gitu kan. Nah, jadi mereka ini kalau musim panas, mereka buat rumah di atas gunung-gunung yang tinggi. Di atas, dan mereka tinggal di situ.
Jadi di atasnya, bukan di dalam bukit yang dipahat tadi. Di atasnya. Tujuannya apa? Supaya banyak angin dan tidak terlalu panas. Gitu dia. Tapi kalau musim dingin, beda. Musim dingin rumah-rumah yang di atas ditinggalkan, dikosongkan. Mereka masuk ke dalam batu-batu tadi yang besar itu, gunung-gunung batu besar yang sudah dipahat, jadi rumah. Mereka tinggal di dalamnya supaya tidak kena dingin. Berarti mereka ini lebih lebih canggih lagi. Kalau orang sekarang mikirkan gimana ruangan jadi dingin pakai AC. Kalau dulu beda. Alami tapi punya, kalau bahasanya itu hadharah. Hadharah itu modern pada masanya. Dan sekali lagi saya katakan, ulama sepakat bahwasanya orang dulu lebih hebat, lebih cerdas daripada orang sekarang. Nah, itu kelebihan mereka yang Allah berikan kepada mereka. Sikat aja. Kemudian yang ketiga, mereka ini salah satu kaum yang Allah lebihkan dengan kecerdasan intelektual. Mereka ini cerdas-cerdas sekali. Hingga akhirnya saking cerdasnya nggak mau percaya sama yang gaib-gaib. Gitu dia. Sama seperti orang yang banyak belajar logika saja, filsafat namanya. Filsafat itu kan logika dia. Hingga akhirnya nggak percaya tentang yang gaib-gaib. Itulah maka para ulama sekali lagi saya katakan tidak menyarankan belajar filsafat karena dia pakai logika. Hingga akhirnya orang yang terlalu cerdas, tapi kecerdasannya ini dia tidak alihkan kepada, dan dia tidak ikat dengan syariat, maka kecerdasannya itu bisa menggelicirkan dia kepada kekufuran. Salah satunya adalah ini, ya, kaum Tsamud ini. Hingga akhirnya ketika mereka diminta untuk beriman kepada Allah, mereka nggak mau. Nah, ini tiga kelebihan kaum Tsamud. Sekarang kita belajar sikat aja juga. Dosa mereka apa? Hingga akhirnya mereka diadab oleh Allah SWT. Sikat dosanya ada dua. Yang paling utama, yang paling besar dosanya ada dua. Yaitu yang jelas sekali adalah syirik kepada Allah. Enggak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dianggap bahwasanya nabi yang diutus kepada mereka itu Nabi Saleh itu adalah mengaku-ngaku sebagai seorang nabi, bahkan sudah dikasih mukjizat pun, yaitu berupa onta besar betina yang mereka minta supaya keluar dari gunung batu. Ternyata Allah turunkan dan Allah kabulkan, tapi juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, syirik ya kepada Allah, menyembah selain Allah Taala. Kemudian yang kedua adalah kufrun ni'am, yaitu tidak bersyukur. Tidak bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Tadi tiga hal tadi itu bukan sesuatu hal yang ringan. Ya, bukan sesuatu hal yang biasa, tapi luar biasa yang Allah berikan kepada mereka yang tidak diberikan oleh Allah kepada kaum-kaum sebelum mereka. Tapi mereka tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nah, apa yang Allah lakukan kepada mereka ketika kufur kufrun ni'am dan syirik kepada Allah? Kita lihat ayat yang ayat yang kelima ini. Belum masuk pada yang 6 ya. Kita masuk dulu. Fa'uhliku bit-taghiyah. Apa yang dimaksud dengan at-taghiyah di sini? Ya, at-taghiyah secara bahasa artinya adalah tughyan. Tughyan itu artinya melampaui batas. Ya, sesuatu yang melampaui batas disebut dengan istilah tughyan. Ya. Kenapa disebut dengan diadab dengan sesuatu yang melampaui batas? Karena suara petir ya bahasa kita itu ya, suara dentuman yang mereka rasakan ini di luar dari batas normalnya. Kita ini kalau sedang misalnya mendung gelap, kemudian kita duduk di depan rumah atau di tempat yang agak sedikit terbuka, ada kilat petir yang menyambar, kemudian setelah itu langsung diiringi dengan suara gemuruh yang sangat kuat. Itu suaranya sampai ke sampai ke hati kita kan, sampai ke dada rasanya. Pernah dengar suara seperti itu? Jangankan suara petir atau gemuruh yang kuat itu ya, sampai ke dada. Orang suara bass keyboard aja kan gitu. Pernah lagi undangan makan gitu kan, kan ada yang nyanyi kan suara bass keyboard itu kan sampai ke ini dia, ke jantung detukannya kan. Nah itulah kenapa saya kaitkan ini, karena dalam tafsir itu disebutkan bahwa suara dentuman yang kuat tadi itu mencabik atau memotong jantung mereka, pecah jadinya. Itu dia. Kalau gendang telinga yang pecah itu suatu hal yang biasa. Kita dengar suara yang kuat, gendang telinganya pecah itu suatu hal yang biasa. Tapi ini bukan gendang telinga lagi yang pecah, tapi jantungnya itu ya pecah dia. Kalau ada jantung pecah apa yang terjadi?
ya mati. Jadi cara Allah mengadab kaum segitu banyak gampang sekali. Allah cuma kirimkan tentara dari langit yang setiap hari kita lihat ya sebetulnya. Makanya kalau dalam tafsir-tafsir itu disebutkan ketika Nabi Saleh berkata kepada mereka, kalau kalian nggak beriman kepada Allah, kalau kalian kufur kepada Allah, maka Allah akan turunkan azab kepada kalian. Maka mereka nantang, Faktina, datangkan azab itu sekarang. In kunta minas shadiqin, kalau kamu benar, sekarang kami tunggu azab itu kalau ada. Ini saking apa namanya ini? Sombongnya, saking menantangnya. Maka Nabi Saleh berkata, tunggu 3 hari. 3 hari itu akan datang azab Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Nah, ternyata benar. Hari pertama disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, hari pertama terjadi panas, cuaca panas yang sangat ekstrim. Hingga akhirnya mereka nggak bisa tinggal lagi di rumah-rumah tadi itu. Mereka keluar, yang di atas gunung tadi itu, di dalam rumah mereka nggak mau. Mereka keluar, kumpul mereka di tengah-tengah tempat yang terbuka. Hari pertama kata Ibnu Katsir disebutkan wajah mereka itu berubah menjadi kuning. Kita nggak bisa bayangin bagaimana, ini istilah Arab. Ini istilah Arab. Kalau dalam bahasa kita ini cuma wajahnya pucat gitu aja kan. Kemudian hari kedua panasnya lebih lagi, berubah menjadi merah wajah mereka saking panasnya. Ini mereka kumpul semua di suatu tempat, makanya gampang mematikannya karena mereka nggak berpisah-pisah. Jadi disebutkan dalam beberapa riwayat, ini ketiga, pada hari ketiga mereka melihat ada awan yang lebar. Awan itu lebar, jadi awan itu kalau ada di atas kita kan dia nanti ada apa ya, bayangannya supaya berteduh di situ. Jadi mereka ngumpul semua di situ. Sementara ini panas sekali sampai wajah mereka sudah berubah jadi hitam saking panasnya. Jadi ketika ada awan itu mereka lari, kumpul di situ ramai-ramai. Dari awan itulah Allah turunkan apa? Petir tadi itu. Langsung mati semuanya saat itu juga dengan dentuman yang kuat, disebut dengan istilah apa tadi? At-Taghiyah. Begitu cara Allah Taala mengadab mereka. Bentar aja kan? Bentar aja. 1 menit semuanya mati. Ini masih mending azab ini. Ada lagi yang lebih parah lagi daripada azab mereka. Siapa? Bawahnya kita lihat. Fa'ama 'adun. Adapun kaum 'Ad. Nah, siapa nabinya? Nabi Hud, ya. 'Ad. Fa'uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Fa'uhliku, mereka diazab, dibinasakan. Kalau bahasa kita ini dibunuh oleh Allah Ta'ala. Birihin, rih, apa arti rih? Angin. Dengarkan Bapak Ibu rahimakumullah, ini sebagai faedah lughawiyah, bahasa saja. Kalau ada bahasa Al-Qur'an kata ar-rih, rih namanya, bentuknya tunggal, mufrad namanya. Ketahui bahwasanya rih ini, angin ini membawa sesuatu yang buruk. Gitu dia. Tapi kalau bahasanya bentuk jamak, rih itu jamaknya riyah. Ya, riyah. Maka ini angin membawa kebaikan atau minimal tidak ada bahayanya. Dulu saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu semua, apa doa yang kita baca kalau ada angin kencang? Angkat tangannya. Kalau nggak ada yang mau jawab, saya pulang nih. Cemana ilmu kita udah kita kasih. Tadi amalkan. Ayo Bapak Ibu, nyontek pun jadilah. Itu hujan Bu, kita nggak minta hujan, kita minta angin. Sampai dapat. Kalau nggak dapat kita berhenti sampai dapat. Dapat jam 9 lagi kita pulang. Jangan Sarido. Sarido nggak masuk hitungan. Ibu yang paling belakang itu ada ibu-ibu. Terus kasih mic-nya Sarido. Baca pun boleh. Orang ini bukan ujian. Paling belakang itu ibu siapa itu? Tolong disampaikan ke belakang sana. Kalau benar jawaban ibu, kita kasih hadiah. Dan pahala ibu sudah banyak sekali karena menyadarkan para kaum muslimin yang ada di sini nih. Allahumma inni a'udzubika min Allahumma inni as'aluka khairan
من شرها Allahumma inni as'aluka khairaha وأعوذ بك من شرها wa syarrika. Udah bisa sih, maknanya udah benar itu, tapi tambahannya kurang sedikit. Enggak apa-apa, kita kasih hadiah Ustaz Ridho. Al-Qur'an lainnya. Kita kasih 2 lah udah. Nanti biar dikasih sama keluarganya. Makasih ya, Bu. Maknanya sudah benar. Kalau itu dibaca pun sudah bisa. Tapi yang lebih tepat adalah Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama arsalta ilaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma arsalta ilaiha. Kayaknya udah pernah dikirim lah dulu di grup. Apa pula belum? Kalau sampai ada sekot jam Ibu 5 kali ya. Sudah kita kirim, Bu. Saya ngirim itu. Saya ingat sekali. Ya. Jazakallah khairan, Bu. Terima kasih banyak, Masya Allah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairah ma arsalta ilaiha. Tapi kalau kira-kira mau cepat nggak apa-apa itu. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Itu juga bisa. Kalau nggak bisa juga, ya Allah, jadikanlah angin ini angin yang baik. Beres. Doa juga itu kan? Doa nggak itu? Doa. Dapat pahala nggak? Dapat. Cuma bedanya doanya tidak lapasnya dari Nabi SAW. Balik kepada ayat ini. Rih, angin. Sarsarin atiyah. Sarsar. Ya, kalau dalam tafsir Sa'di kita baca di sini sedikit. Disebutkan qawiyatun syadidah al-hubub, yaitu angin yang sangat kencang dan syadid. Syadid itu kuat sekali. Apa namanya? Kan kecepatannya. Kan ada angin itu kan diukur dia berapa knot gitu kan. Kecepatan angin. Nah, ternyata angin ini bukan angin topan namanya. Kalau di Amerika, daerah-daerah benua Amerika itu sering terjadi angin tornado. Tahu angin tornado? Angin tornado kan dia mutar dia. Yang di bawahnya itu apapun, rumah pun dia bisa naik ke atas, apalagi orang. Kan gitu. Maka angin yang dimaksud dalam ayat ini, sarsarin atiyah, ini adalah angin yang sangat kencang sekali, dan angin ini bercampur di situ angin, kemudian benda-benda yang ada di dalamnya itu pasir-pasir dan lain semuanya. Yang ketiga adalah air. Kan dia bawa awan itu kan isinya air dia. Nah, ketika ini terjadi, Allah Subhanahu wa taala menetapkan di sini sakharaha, ayat selanjutnya itu alaihim sab'ah. Apa arti sab'ah? Sab'ah 7. Sab'ah thamaniyah, ya. Derajat surga Pak siapa nama Bapak, kok lupa? Pak Saiful, masyaallah. Surga itu tingkatannya 100, betul Bapak? Barakallah. Apa tadi? Anginnya sakharaha alaihim sab'a. Allah kirim itu angin sab'a layalin, 7 malam. Berarti satu minggu itu angin itu. Tapi mereka masih bisa berlindung di situ. Hari ke-7 baru dibantai habis-habisan Allah Ta'ala. Wa thamaniyata ayyam, tambah 1 hari, 8 hari. Jadi 8 hari 7 malam. Wa thamaniyata ayyamin husuma. Husuma itu terus-menerus enggak pernah berhenti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada hari ke-8, fataral qauma fiha sar'a. Ketika angin itu terjadi pada hari ke-8, fatara, kamu melihat al-qaum, mereka itu kaum yang diazab ini kaum Ad, sar'a. Sar'a itu artinya mati, bergelimpangan jadi mayat. Tapi bergelimpangan jadi mayat itu tidak biasa. Apa yang terjadi? Ka'annahum a'jaju nakhlin khawiyah. Mereka itu, jasad mereka seperti pohon kurma yang batang dan apa ini istilahnya? Atasnya itu apa? Dan pelepah dan tempat buahnya itu terpisah jadi 2, putus. Jadi ketika angin tornado itu menyapu mereka, jadi mereka itu terbang ke atas, sampai di atas diputarkan kepalanya sama badannya, terpisah dia, habis, bukan habis, terpotong jadi 2. Begitu terpotong jadi 2, dijatuhkan oleh Allah Ta'ala ke bawah seperti pohon
kurma yang diterpa angin kencang kemudian patah, terbelah terpotong jadi dua. Kemudian seperti itulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ini azab manusia yang terberat setelah azabnya kaum Nabi Lut. Yang ternyata Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut sama kaum Ad ini mana duluan? Ad duluan. Coba dilihat surat Al-Fajr. Yang bawa Al-Quran surah Al-Fajr. Ya, surah Al-Fajr situ ada kata Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Terus Irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Baru wa thamud alladzina jabu sakhra bil wad. Jadi Ad ini duluan. Habis Ad baru Thamud. Ini Ad duluan. Situ kan ada kata Irama dzat, Iram. Iram itu nama orang. Siapa itu Iram? Iram itu adalah bapaknya nenek moyangnya Ad. Ya, nenek moyang artinya Ad ini keturunannya dari kaum Ad itu punya istilahnya ya yang bawa mereka itu namanya Iram. Iram ini masih keturunan dari Nabi Nuh. Maka kenapa saya sebutkan siapa duluan? Ini ingin saya kaitkan bahwa setelah Nabi Nuh kan diadab semuanya kan mati orang-orang kafir kan. Terus muncullah orang Islam, Muslim yang beriman kepada Allah, muwahhid. Kemudian belakangan muncul lagi orang-orang yang menyembah Allah. Yang pertama sekali menyembah selain Allah. Yang pertama sekali menyembah selain Allah setelah Nabi Nuh, setelah masa Nabi Nuh adalah ini tadi, Iram. Yang Iram ini terus ke bawah menjadi kaum Ad. Ini Ad tadi. Ya, Ad ini nama kaum, Pak. Siapa yang pertama kali ibaratnya kayak Quraisy, yang pertama sekali Quraisy itu siapa? Orang Arab. Kan Ismail dia. Nah, situlah dia. Ibaratnya Ismail ini terus ke bawah jadi Quraisy itu dia. Nah, dari situ garisnya. Kemudian pertama sekali yang membuat kesyirikan adalah yang pertama sekali menyembah selain Allah setelah manusia diadab sepeninggalan Nabi Nuh tadi adalah Iram tadi ini. Kan di situ ada Iram dzatil imad, yaitu kaum Iram yang mereka itu memiliki bangunan-bangunan yang hebat. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang tidak pernah ada orang membuat apapun selain sebelum mereka. Artinya Thamud dan Ad ini sama-sama punya keahlian untuk membangun arsitek dalam masalah bangunan. Itu sama mereka dua. Maka digandingkan, disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Nah, sedikit kita ingin tahu apa yang menjadi kehebatan Ad ini. Kalau tadi Thamud ada 3 saya sebutkan kan. Kalau sekarang kita sebutkan Ad, apa kelebihan yang mereka dapatkan dari Allah Ta'ala. Singkatnya yang pertama, Ad ini adalah kaum Ad adalah kaum bangsa Arab yang paling kuat sepanjang sejarah manusia. Nanti Bapak bisa lihat surat Fussilat ayat 51. Di situ Allah katakan fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man asyaddu minna quwwah. Ini bahasa mereka, lihat nih. Fa amma 'ad, adapun kaum 'ad fastakbaru. Apa arti istakbaru? Sombong sekali mereka. Kenapa mereka sombong? Bahasa mereka wa qalu man asyaddu minna quwwah. Siapakah manusia di dunia ini yang lebih hebat daripada kami? Berarti mereka ini adalah orang yang paling kuat. Makanya para ulama dulu mengatakan manusia terkuat dari kalangan bangsa Arab terutama ya adalah kaumnya Nabi Ad ini. Tapi lihat sekuat-kuatnya mereka, sehebat-hebatnya mereka hanya diazab oleh Allah dengan putaran angin saja. Maka segala sesuatunya itu Allah Subhanahu wa taala miliki. Dan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan satu kaum bentar saja. Jadi yang pertama adalah karena mereka ini kelebihannya mereka adalah orang yang paling kuat. Kemudian yang kedua, kelebihan Ad ini adalah seperti yang saya katakan tadi, mereka adalah masih dari garis keturunan Nabi Nuh, tapi mereka inilah yang pertama sekali berbuat kesyirikan kepada Allah SWT setelah doanya Nabi Nuh. Doanya Nabi Nuh itu kan yang paling bawah dalam surat Nuh itu, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayar. Ya Allah, jangan kau sisakan satu orang kafir pun di muka bumi ini. Kan diijabah oleh Allah itu doanya. Enggak ada satupun orang kafir di masa itu. Terus hanya saja
masa itu kan terus berjalan hingga akhirnya setan lagi berbuat menyesatkan manusia untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kelebihan kaum Ad ini adalah mereka ahli dalam masalah bangunan-bangunan seperti halnya kaum Nabi Tsamud karena jarak mereka nggak jauh. Kemudian yang ketiga, mereka juga memiliki, yang keempat ya, mereka juga memiliki kelebihan berupa tanahnya subur dan mereka punya lahan pertanian yang sangat luas sekali sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa amdatnakum bi an'amin wa banin. Kami berikan kepada kalian an'am, yaitu hewan-hewan ternak, kemudian keturunan juga, keturunannya itu banyak itu ya. Kemudian wa jannatin wa uyun, mereka punya kebun-kebun yang luas, lahan pertanian yang lebar. Jadi ada 4 ya, kuat, terus keturunan Nabi Nuh, kemudian yang ketiga mereka itu punya kemampuan dalam masalah membangun arsitek, istilahnya pembangunan gedung-gedung yang hebat. Kemudian yang keempat adalah mereka ini punya lahan ternak dan lahan pertanian sangat luas. Kemudian apa dosa mereka hingga mereka diazab dengan azab seperti yang kita sebutkan tadi? Yang pertama adalah dosa mereka syirik kepada Allah. Itu nggak bisa ditinggalkan karena semuanya sebabnya adalah itu, kufur kepada Allah Ta'ala, syirik, tidak mau beriman kepada Allah. Kemudian dosa mereka yang kedua adalah kufrun ni'am, yaitu tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka hingga akhirnya mereka berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah dosa mereka ini zalim, jadi banyak merampas harta-harta orang-orang yang lemah, kayak misalnya ada kabilah-kabilah yang lewat itu mereka rampok dan lain sebagainya. Kaum muslimin rahimakumullah, saya kira ini beberapa gambaran tentang kaum Ad dan Tsamud. Sekarang kita ambil inti dari pelajaran kita ini adalah apa yang bisa kita ambil dari kehidupan mereka ini. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah 2 kaum yang diadab oleh Allah Ta'ala dengan kehebatan-kehebatan mereka. Ini saya sebutkan 3 saja Bapak Ibu rahimakumullah sebagai faedah untuk kita semua, untuk kita pelajari dalam hidup kita. Karena memang tujuan Allah kisahkan dalam Al-Quran itu kisah-kisah Nabi dan umatnya terdahulu, kaumnya, tujuannya adalah untuk ibrah, pelajaran bagi kita, agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengingatkan manusia bahwa kalau kita kufur kepada Allah, kita tidak bersyukur kepada Allah, nanti Allah akan menurunkan azab kepada kita sebagaimana yang Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu. Yang pertama, pelajarannya adalah bahwa sebab utama azab Allah itu timbul adalah karena kesyirikan. Ya, sebab utama azab Allah itu datang karena kesyirikan. Jadi selagi masih ada bentuk kesyirikan di negara kita ini, jangan harap negara kita ini akan aman dari yang namanya bencana. Baik syirik besar ataupun syirik kecil. Terkadang sedih kita Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, sedih kita. Kenapa? Kalau kata Kus Plus dulu, tongkat batu dan kayu jadi tanaman. Saking apa ya? Suburnya. Seharusnya kalau udah subur, sejahtera, bahagia, aman, damai. Kan gitu dia. Tapi ternyata yang subur ini Allah cabut. Apa yang dicabut? Keberkahannya. Suburnya masih, kesuburan tanah masih kan? Tapi yang dicabut oleh Allah adalah keberkahannya. Kenapa keberkahan itu dicabut? Jadi sederhana, sedikit saya sampaikan bahwa bentuk hukuman Allah kepada suatu negara, suatu negeri, suatu kaum yang kufur, yang banyak berbuat syirik kepada Allah, penduduknya, itu hukumannya bukan hanya hukuman bencana yang Allah turunkan kepada mereka, tapi hukuman yang lebih berat daripada itu adalah Allah cabut semua keberkahan yang ada di tempat itu. Kalau diazab kena hukuman, kemudian setelah itu bisa bangkit lagi, beres kan? Masalah ini enggak. Ini keberkahannya dicabut. Ya, akhirnya apa? Nampak itu kalau misalnya kita jalan-jalan ke mana, daerah-daerah pertanian, apalagi kalau ke Serge, itu hamparan luas apa itu? Sawah. Kalau kita ke atas daerah Brastagi itu semuanya lahan hasil pertanian gitu kan. Kalau kita ke Kim sana, ke Mabar sana, apa isinya? Pabrik semua, kayak semua udah lengkap. Apa lagi membuat kita susah hidup di sini? Seharusnya. Kenapa kok susah itu? Sementara kalau kita jalan-jalan ke Arab Saudi sana, keluar dari daerah perhotelan di Masjid Nabawi, apa yang kita lihat?
batu semua, nggak ada apa-apa. Tapi 10 real itu sudah bisa dapat anggur sekilo dah. 10 real. 10 anggur sekilo, anggurnya besar-besar. Buah pisang itu besar-besar, buah apel besar-besar, manis-manis, murah-murah dijual di pinggir jalan. Kalau di sini di mall dibungkus kurang besar lagi bungkusnya, indah sekali, harga yang mahal entah ampun. Kalau di sana di pinggir jalan dijual harganya 5 real ya Bapak Ibu kan. Ingat kan? Beli murah-murah. Kenapa begitu? Di sana keberkahannya ditanamkan oleh Allah, kalau di sini keberkahannya dicabut. Itu gara-gara apa coba? Syirik. Sedih kita ini. Orang buat syirik, kita yang rasakan keberkahan hilang. Maka tugas kita ini bagaimana supaya keberkahan timbul? Kita tanamkan, kita ajarkan, kita sebarkan yang namanya tauhid. Kalau masih ada orang stres gara-gara nabrak kucing gak bisa tidur, belum bisa negara kita ini aman. Ini baru 2 malam ini Ustaz, tolong kasih saya solusi. Saya baru aja nabrak kucing, saya gak bisa tidur ini, takut sekali. Kata orang, kalau enggak dikuburkan pakai baju yang saya pakai. Perempuan pula nih, gimana kalau dia buka baju gitu? Pakai ini kan. Kasihan kan? Ini syirik gak? Syirik. Kalau masih banyak anggapan-anggapan kayak gini, aduh, beratlah kita. Ada anak muda, udah sibuk mau nikah, ya kan? Udah melamar, biar semua dia mau nikah tanggal sekian. Orang tua perempuan gak bisa. Harinya belum pas nih. Harus bulan nanti, bulan 12 kita nunggu ini. Waktunya baru kena. Dia udah mau nikah. Gara-gara itu, gak jadi nikah. Itu apa istilahnya itu? Pilih waktu itu apa namanya? Primbon ya. Kalau masih ada itu nggak bisa. Sementara Allah katakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau seandainya penduduk satu negeri amanu, beriman. Iman itu lawannya kan syirik. Iman yang murni adalah iman yang tidak tercampur dengan kesyirikan. Wattaqau, dan mereka bertakwa. La fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardi. Kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Jadi suburnya suatu negeri itu tidak menjamin kebahagiaan dan keberkahan kalau mereka tidak memurnikan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dibuka surat An-Nur ayat 55. Jadi situ Allah Subhanahu wa taala jelaskan kunci suatu negara akan aman, damai, sejahtera kalau ada 3 di situ ya. Janji Allah taala. Ternyata kuncinya cuma 1. Itu saya potong ayat ini, ada kata wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan mengganti rasa takut menjadi rasa aman. Apa syaratnya? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka mentauhidkanku dan tidak berbuat syirik kepadaku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masih banyak dukun lah di kampung kita, jangan harap kampung kita aman. Kalau masih banyak peramal di sana sini bermunculan, jangan diharap kita aman. Kalau maksiat-maksiat kecil, judi, perzinahan, apa segala macam, narkoba dan seterusnya, itu tetap berpengaruh terhadap keberkahan, tapi lebih ringan daripada kesyirikan. Ya, lebih ringan daripada kesyirikan. Kalau kesyirikan ini bagaimanalah caranya supaya kita selamatkan negara kita, tempat tinggal kita, terutama dari yang namanya kesyirikan-kesyirikan. Yang sedihnya, kenapa gunung itu batuk-batuk aja istilahnya? Karena setiap kali dia batuk, didatangi dukun dia. Tambah batuk. Kan gitu kan? Gunung, biasanya kan gitu. Juru kuncinya aja. Ada juru kunci gunung itu kan? Ada juru kuncinya. Tapi juru kuncinya ini dukun. Dia menenangkan gunung dengan apa? Dengan kesyirikan. Minta tolong kepada jin, minta tolong, bahkan nanti motong ini, motong itu, nyembelih ini, tumbalkan kepala kerbau dan sebagainya, ngalirkan darah dan seterusnya. Yang ada Allah tambah murka. Makanya bukan tambah selesai, tambah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tambah diberatkan gitu dia. Maka solusi dari permasalahan semua yang ada di negara kita ini sebetulnya, terutama dalam masalah aman ya, aman, sejahtera, bahagia, keberkahan, itu semuanya adalah tauhid. Kenapa kita contohkan Arab Saudi, kenapa bahagianya di sana itu, sejahteranya? Karena mereka itu tauhidnya kuat. Itu yang mereka tanamkan. Ya, mudah-mudahan bisa tertular kepada kita, amin. Yang kedua, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah kedua Nabi dan kaum yang diadab oleh Ta'ala itu? Kaumnya adalah
Salah satu sebab ingkar itu ya terhadap apa namanya ya semua ingkar, keingkaran itu ingkar kepada Allah, ingkar nggak mau beribadah, ingkar nggak mau bersyukur dan seterusnya, itu karena kesombongan ya semua. Maka kalau udah sombong rusaklah semua ini. Jangan ada yang namanya sombong dalam diri kita. Karena kalau sekali lagi saya katakan, kalau sudah sombong, itu sombong awal dari kerusakan semuanya. Kerusakan makhluk ini kan diawali dari sombongnya siapa? Iblis. Awalnya kan malaikat, manusia, iblis. Kan bersamaan hidupnya ini. Di mana mereka hidup semua? Di surga. Tapi ketika ada kesombongan yang muncul dari iblis ini, disinilah awal dari kerusakan semuanya. Dan rata-rata sebab dari penolakan kebenaran itu adalah karena kesombongan. Abu Lahab, Abu Jahal dan seluruh orang-orang Quraisy yang menolak dakwah Nabi, itu tidak ada satupun yang mengatakan Nabi ini nggak jujur, Nabi ini penipu, nggak ada. Tapi mereka tidak mau menerima dakwah Nabi karena apa? Kesombongan, nggak terima. Masa Nabi dari kalangan Muhammad kayak gini, kami nggak mau, harus dari kalangan kami. Ini karena kesombongan. Dan saya pernah sampaikan, sombong itu banyak cabangnya. Orang itu sombong biasanya dalam masalah apa? Harta. Nah, kemudian yang kedua adalah nasab, keturunan. Sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah bilang dulu bapakku rajin ke masjid, nggak pernah dia tinggal sholat 5 waktu, pengajian selalu datang. Banggakan, bagus, alhamdulillah, menjadi pelajaran. Ya ini ente sebagai anaknya melanjutkan nggak budaya bapak ente yang sholat 5 waktu itu? Jangan cuma bangga-banggakan saja. Makanya terkadang saya ini ya tanpa disadari oleh para jamaah-jamaah, ketika saya lihat, nggak apa-apa saya ceritakan ini ya. Ketika saya lihat ada orang yang meninggal gitu kan, mungkin saya diminta untuk ngisi takziahnya. Terus saya lihat orang yang meninggal ini selama hidupnya masya Allah soleh, rajin ke masjid, kajian hadir. Terus saya nggak pernah dapatkan di kajian itu anak-anaknya ikut. Saya bantai dalam kajian itu. Bantai itu maksudnya saya nasihatkan, jangan hanya membanggakan orang tua. Benar, alhamdulillah orang tua ini istiqomah. Tapi apalah gunanya kebanggaan yang dibangga-banggakan ini kalau tidak tertransfer dan tersalurkan atau tidak diikuti oleh anaknya. Karena kesolehan orang tua ini itu tidak bermanfaat bagi anak kalau anak nggak mengikutinya. Gitu dia. Jadi silahkanlah kalau kita mau banggakan orang tua kita dulu bagaimana. Tapi tapi malulah kita kalau kita nggak bisa mengikutinya. Gitu. Ya. Jadi sombong terhadap nasab. Yang ketiga sombong terhadap kedudukan. Yang keempat sombong terhadap ilmu. Hati-hati ini. Sombong terhadap ilmu. Jangan kita terfitnah dengan ilmu kita. Saya pernah sampaikan, ada 2 orang yang gak akan pernah kenyang selama-lamanya. Semakin dia dapat, semakin dia merasa kurang, dan semakin dia ini tidak cukup. Hingga akhirnya membuat dia ini seharusnya gak boleh sombong. Yang pertama adalah orang yang mencari ilmu. Orang cari ilmu gak boleh kenyang dia. Karena kalau semakin dia kenyang, semakin sombong dia, berarti ini belum belajar. Karena ilmu ini semakin dicari, semakin terasa dia bodohnya. Semakin terasa dia belum berilmu. Kalau semakin terasa kita sudah berilmu, berarti kita belum belajar. Yang kedua adalah orang yang mencari dunia. Tapi kalau orang yang mencari dunia ini beda. Kalau orang yang mencari dunia dia akan sombong. Semakin dia dapat, semakin dia sombong dan semakin dia haus. Tapi kalau ilmu, semakin dia dapat, semakin dia haus, semakin dia tawadhu. Itu di situ. Ya, jadi sebab yang kedua adalah kebanyakan penolakan kebenaran ini diawali dengan yang namanya kesombongan. Maka Nabi pernah berkata, sombong itu apa? Menolak kebenaran. Satu. Yang kedua? Iya, merendahkan orang lain dalam segala hal. Ini 2. Yang namanya sombong dalam 2 hal ini. Kayak terkadang kita lihat ada orang-orang yang terlalu berlebihan terhadap cinta negara. Cinta negara ini baik. Karena bahagian dari bentuk keimanan. Kesempurnaan iman adalah mencintai tanah air kita. Itu bahagian dari iman. Walaupun tidak ada haditsnya, tapi itu bahagian dari syariat. Bagaimana kita mencintai negara, tanah air kita. Tapi jangan terlalu berlebihan hingga akhirnya agama disampingkan demi tanah air ini. Salah. Nggak bisa. Kalau katanya NKRI harga mati ya silahkan saja. Tapi jangan sampai
sedikit-sedikit nanti ketika agama tidak tidak mendukung ketetapan negara, maka agama jangan ditolak mentah-mentah. Kalau agama ini tidak bisa dipakai dan diterapkan dalam negara, minimal kita berkeinginan untuk masa di mana nanti suatu saat supaya agama ini bisa dipakai dalam tatanan hukum negara kita. Yang sedihnya ada sebagian muslim dia, tapi dia benci terhadap agama yang pelan-pelan dimasukkan ke dalam tatanan negara. Jadi daerah misalnya ada satu peraturan daerah tentang haramnya miras atau haramnya ini segala macam. Nah, itu dipersulit, dianggap menyulitkan. Sebetulnya itu semua muncul karena apa? Karena khawatir apa yang didapat sekarang itu hilang gara-gara adanya syariat tadi. Itu semua karena sebetulnya penolakan syariat ini bukan karena benci terhadap syariatnya, tapi karena menghalangi kepentingan pribadi. Itu saja. Itu berarti kan semuanya berawal dari nafsu. Kalau nafsunya ini jelek, ya sudah, baik pun syariat ini akan ditolak. Nggak akan pernah mau. Makanya kalau ada orang yang menolak perda syariat, ini bukan dia ini benci terhadap syariat itu, walaupun dia muslim nih ya, bukan benci terhadap syariat itu, tapi apa? Nafsunya tadi yang nggak siap, kalau itu dibuat maka akan menghalangi apa yang dia inginkan. Maka salah satu yang perlu kita hilangkan adalah nafsu ini ya. Kemudian terakhir yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari dua kaum ini adalah mereka kan tidak bersyukur. Tadi saya katakan dua-dua dosanya nggak bersyukur. Maka ya udah, jadilah kita ini hamba-hamba Allah yang syakur, banyak bersyukur. Kalau saya tanya kepada kita semuanya, cara bersyukur itu bagaimana? Tiga. Apa katanya? Singkatnya, kalau kata Ibnul Qayyim rahimahullah, ya nanti silahkan kita tanya jawab. Kalau kata Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarikus Salikin, beliau mengatakan 3 rukun syukur. Syukur itu dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, asyukuru yakunu bil qalbi. Syukur itu dengan hati kita. Bagaimana cara syukur dengan hati? Ya kita kembalikan semuanya kepada Allah SWT. Apa yang kita punya, balikkan kepada Allah semua. Makanya istilah-istilah korun itu jangan ada pada diri kita. Apa istilah korun? Yang dia pakai ketika dia memamerkan hartanya. Nah, ini semua aku dapatkan dari jeripaya sendiri. Akan kalau zaman sekarang ini kan banyak orang ngomong-ngomong gitu. Jangan kau kira aku kayak gini, aku dulu santai-santai aja. Aku banting tulang. Semuanya merintis dari nol. Kalau nggak karena usaha aku kerja keras ini, mana ada bisa kayak gini. Kau mana bisa jadi kok kayak gitu kalau nggak berusaha. Lupa dia bilang, alhamdulillah, Allah yang bantu, Allah yang buat, Allah yang mudahkan. Kemudian doa-doa dari orang tua, doa dari kawan, dukungan dari kalian, itu diutamakan. Jangan aku semua. Siapa kau? Allah yang bantu. Kalau bukan karena Allah nggak akan bisa semuanya itu. Jangan jadi korun zaman sekarang ya. Padahal mobilnya masih kredit. Jangan ngaku-ngaku kayak ada bahasanya, pinjam bahasa siapa? Korun. Jangan. Karena korun ini menisbahkan semua apa yang dia dapat kepadanya. Maka sebaik-baik seberhak-berhaknya ya. Yang paling berhak untuk kita sandarkan apa yang kita dapat adalah siapa? Allah SWT. Maka setiap dapat nikmat ucapkan alhamdulillah, jangan tinggalkan ini. Kalau dipuji orang ucapkan alhamdulillah. Semuanya diucapkan alhamdulillah karena itu dari Allah Subhanahu wa taala. Belajar kita dari Nabi Sulaiman. Kemudian yang kedua, bersyukur dengan lisan. Ya, bersyukur dengan lisan, ucapan alhamdulillah, ini dari Allah. Sampaikan kepada orang, saya dapat nikmat ini, bersyukur, sampaikan, kembalikan semua kepada Allah Ta'ala. Termasuk juga bahagian dari bentuk bersyukur dengan lisan adalah rajin membaca doa agar minta kepada Allah untuk jadikan orang-orang yang bersyukur. Apa doanya? Apa doanya? Angkat tangan.
Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kasih hadiah. Kalau Bapak itu udah dapat, kasih sama keluarganya, sama kawan-kawannya. Barakallahu Pak, terima kasih. Itu doa kapan kita baca? Hah? Tet akhir sebelum salam. Jangan tinggalkan itu. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu ada kata bantulah aku ya Allah untuk bersyukur untuk mengingatmu, berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu serta beribadah kepadamu dengan baik. Termasuk bahagian dari kesyukuran adalah dengan lisan menceritakan apa yang kita dapat kepada orang lain. Bahasa kita ini syukuran. Syukuran itu sunnah. Tapi niatnya ingat, bukan untuk pamer, tapi berbagi kebahagiaan. Ya, akikah itu bentuk apa coba? Kesyukur. Itu akikah bentuk kesyukuran. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, akikah itu boleh dimakan dagingnya oleh orang yang berakikah. Kemudian beliau mengatakan karena akikah itu adalah sembelihan atas dasar kesyukuran. Dan setiap sembelihan yang didasari atas dasar kesyukuran, maka yang menyembelih boleh memakannya. Jadi akikah itu bagian dari bentuk kesyukuran. Kita bahagia, kita punya anak yang kita tunggu-tunggu, Allah kasih rezeki. Dan bagaimana supaya orang juga berbahagia dengan apa yang kita dapatkan? Kita undang mereka makan gratis. Gak usah dibilang, kok gak bawa kado untuk adik gitu. Orang diundang suruh makan sekenyang-kenyangnya, habis itu pulang kok suruh doain, malah disindir-sindir gak ada bawa kado. Yang gak enaknya gini, mudah-mudahan gak ada lah ya. Yang gak enaknya, dulu pernah buat akikah gitu kan, diundanglah kawannya, gak bawa kado. Terus kawannya akikah, diajak sama kawan, yuk kita ke akikahan sana. Enggak lah, aku gak mau datang. Orang dia aja kemarin tuh datang gak bawa kado, ngapain aku datang katanya. Aduh, kalau ada kayak gini Bu, istighfar. Bayar utang. Memberi hadiah boleh, mengharapkan jangan. Ya, karena dia bagian dari bentuk kesyukuran itu. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran surat Ad-Duha ayat terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kamu dapat nikmat, ceritakan sama orang lain. Tujuannya bukan untuk pamer, tapi untuk berbagi kebahagiaan, supaya senang. Itulah sebab kenapa kalau kita mimpi baik, kita ceritakan kepada orang lain. Apalagi kalau yang kita mimpikan baik itu adalah orang lain. Kita mimpikan orang lain baik, apa saja, dapat rezeki, kemudian mungkin berangkat haji atau apa saja, datang ke dia atau telepon dia, SMS atau WA dan sebagainya, kabarkan bahwa saya tadi malam saya mimpi ini dan ini nih. Bahagia nggak dia? Walaupun cuma mimpi, bahagia. Kita dapat mimpi enak, alhamdulillah, itu nikmat, dan orang yang mendengarkannya juga mendapatkan kebahagiaan. Itu bahagian dari syukur dengan lisan, yaitu berdoa. Yang terakhir adalah syukur dengan al-jawarih, dengan perbuatan. Contoh syukur dengan perbuatan adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, yang dikisahkan oleh Aisyah. Nabi SAW sholat malam sampai apa? Sampai kakinya pecah-pecah, telapak kakinya, betisnya pernah bengkak. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau seperti itu sholat? Dosamu sudah dihapus semuanya, yang lalu dan yang akan datang. Surga sudah pasti dijamin. Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura. Aku seperti ini tujuannya cuma satu, menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi kalau kita bersyukur itu, yang pertama adalah semakin kita bertakwa kepada Allah, semakin tinggi kesyukuran kita. Semakin kita bermaksiat, semakin tinggi kekufuran kita kepada Allah SWT. Maka para ulama mengatakan syukur itu menggunakan fasilitas yang Allah berikan untuk beribadah dan meninggalkan segala maksiat yang bisa kita buat dengan fasilitas tadi. Maksudnya Allah kasih nikmat kita sehat. Sehat ini dibuat untuk ibadah, jangan dibuat untuk maksiat. Allah kasih kita uang, maka uang ini digunakan untuk beribadah, bukan digunakan untuk maksiat. Itu namanya bersyukur. Saya tutup terakhir, kaum muslimin rahimakumullah. Syukur ini, ucapan alhamdulillah ini bisa membuat Allah ridho kepada kita. Kaitan ridho Allah kepada kita itu adalah kalau Allah sudah ridho, jaminannya kan surga. Dan ternyata caranya gampang.
Ini apalagi yang hobi-hobi makan, ini kabar gembira ini Bapak Ibu. Iya, Bang Julham. Kabar gembira. Apa itu kabar gembiranya? Ini hadis riwayat Imam Muslim. Hanya gara-gara ucapan alhamdulillah Allah ridha kepada kita. Dan kalau Allah sudah ridha, surga radhiyallahu anhum wa radu'an. Kan dalam surat Al-Fajr ayat terakhir, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu pulang kepada Allah dengan ridha dan kamu juga diridhai oleh Ta'ala. Nah, sekarang kita perlu cari apa amalan yang membuat Allah ridha. Ternyata ada amalan ringan, mudah, tapi di situ membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Cukup mengucapkan alhamdulillah. Kapan? Setelah makan dan setelah minum. Gampang kan? Hah? Biasanya diawali dengan apa itu? Enggak, biasanya setelah selesai makan diawali dengan apa? Gitu kan? Jangan lupa baca bismillah. Apa? Alhamdulillah. Lihat nih hadisnya. Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kulal aklata fa yahmaduhu 'alaiha aw yashraba syurbatan fa yahmadu 'alaiha. Allah itu ridha sekali. Sangat ridha kepada siapa? Seorang hamba apabila dia makan, setelah dia makan dia ucapkan alhamdulillah. Kemudian dia minum, setelah dia minum dia ucapkan alhamdulillah. Masya Allah, cukup dengan alhamdulillah kita dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Boleh saya minum? Ini apa ini, Bang? Lemon sundae. Ini dijual ini? Ini sekarang dijual, saya beli. Atau gratis? Tapi dijual. Abang lah yang promosi itu, Bang. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Masya Allah. Baik, pada Ibu saja bagi yang ingin bertanya, ada Ibu Bapak bisa juga menggunakan dengan kertas. Nah, oke, silakan. Enak ini, Bang. Seger, Bang. Masya Allah. Abang cuma satu, yang ini nggak dikasih, Bang. Abang ini buat orang iri aja. Assalamualaikum. Pertanyaan dari yang online. Jadi Ustaz ingin bertanya, apakah zaman kita sekarang ini termasuk di dalamnya orang yang beragama Kristen, Buddha, Hindu, Yahudi dan lainnya, sebagainya dapat dikatakan umat Nabi Muhammad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, berkaitan dengan Ustaz, bagaimana sih kita mensinkronkan lisan kita sama hati kita supaya kita istiqomah untuk dalam hidup ini? Ulangi sekali lagi, Pak. Sekali lagi ulangi. Bagaimana kita mensinkronkan lisan kita sama hati kita supaya kita istiqomah untuk dalam hidup kita ini? Terus untuk kebaikan. Ada lagi Bapak dan Ibu? Ibu-ibu ini banyak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dulunya Ustaz, kalau kami berpergian di bulan Desember selalu ada kejadian Ustaz, kecelakaan atau sebagainya. Jadi ada seseorang yang mengatakan begini, makanya jangan pergi bulan Desember, itu kan bulan Natal, tahun baru, nantinya agama Kristen. Jadi cari aja bulan lain. Nah, pertanyaannya, apakah itu termasuk syirik Ustaz? Terima kasih. Salam. Izin bertanya Ustaz, apakah kita menceritakan kesalahan orang lain pada orang lain? Maksudnya kesalahan-kesalahan itu termasuk perbuatan gila. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau kita ketahui kan bahwasanya setiap nabi-nabi itu memiliki satu doa yang mustajab, dan setiap nabi-nabi setelah nabi-nabi sebelum setelah nabi sebelum Muhammad kita telah menggunakannya doa mustajab tersebut, kecuali nabi kita Muhammad SAW. Tapi kan kita ketahui bahwasanya nabi Muhammad
kriteria doa-doa yang Ustaz yang Nabi punya itu seperti apa? Dengan itu. Izin Ustaz, ada titik pertanyaan Ustaz. Apakah daging akikah itu boleh kita kasih kepada non muslim? Jadi Ustaz. Ibu ada lagi? Nggak ada? Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Ustaz, bagaimana kita menyikapi seorang ibu yang mau berbuat dosa syirik? Kita tahu dia itu berbuat, tapi gimana cara kita melarangnya Ustaz? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, pertanyaan tentang seperti orang-orang Yahudi, Nasrani, kemudian orang-orang Hindu, Buddha dan sebagainya yang hidup di zaman setelah Nabi SAW diutus sampai sekarang. Apakah mereka termasuk dalam kategori umat Nabi SAW? Maka harus dibedakan antara umat dengan kaum. Itu dia. Kalau kaum itu adalah orang yang hidup pada zaman Nabi semuanya, yang beriman ataupun yang tidak beriman. Itu kaum namanya. Kemudian yang kedua adalah umat. Ya, umat itu lebih khusus lagi, yaitu orang-orang yang hanya mengijabah dakwahnya Nabi SAW. Makanya yang disebut dengan umat Muhammad SAW adalah yaitu Muslim saja yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hal itu dibuktikan oleh Nabi SAW ketika beliau menjelang wafat. Maka beliau berkata apa? Ummati, ummati, bukan qaumi, qaumi. Sementara dalam perang Uhud, Nabi SAW kan terluka dalam keadaan hampir terbunuh, yang beliau masuk ke dalam lubang yang dibuat sama orang Yahudi. Kemudian Nabi SAW diserang di situ. Kemudian Nabi SAW setelah selesai perang, beliau bersandar di sebuah batu besar. Kemudian beliau berkata, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka nggak tahu. Bukan ampuni, ya Allah berikanlah hidayah kepada kaumku karena mereka nggak tahu. Jadi Nabi menyebut orang yang hidup di masanya yang tidak beriman kepada dengan istilah kaum, sedangkan yang beriman kepada disebut dengan istilah umat. Situ dia. Jadi kaum itu lebih umum. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Muhammad SAW itu tidak disebut dengan istilah umat, tapi kaumnya Muhammad SAW, sama seperti yang ada pada kaum Nabi Lut dan sebagainya. Bagaimana cara kita istiqomah dalam agama? Kalau saya sederhana, Pak. Ini banyak. Saya kasih 2 saja. Yang pertama, agar kita istiqomah dalam agama ini, dalam istiqomah dalam semua kebaikan-kebaikan, yang pertama adalah jangan pernah berhenti belajar agama. Itu kuncinya. Jangan pernah absen dalam kajian-kajian yang harusnya kita itu bisa datang. Semakin kita rajin absen, nggak datang, semakin berkurang istiqomah itu. Sebaliknya, semakin kita datang terus ke kajian, maka semakin bertambah istiqomah itu. Karena sering saya sampaikan, majelis ilmu ini, kita datang ke pengajian ini, majelis ilmu seperti ibaratnya kita ini handphone yang sudah kita pakai 1 harian, maka handphone ini harus dicas, habis, berkurang dia. Ngecasnya pakai apa? Iman kita ini pakai ilmu. Majelis ilmu ini dicas iman kita. Demi Allah saya katakan, sekarang ini semua iman kita sedang naik ini, Pak. Sekarang ini sedang naik. Dan nanti pulang dari sini tetap naik. Nanti tapi proses nanti kita aktivitas segala macam baru pelan-pelan dia turun. Maka kita cas lagi dengan ilmu. Itu istiqomah dengan ilmu. Orang yang berilmu insya Allah dia istiqomah. Ya. Yang kedua adalah sering berteman dengan orang soleh.
Tengok orang soleh itu kayak mana kehidupannya. Pura-pura nanya aja. Hari Senin pura-pura nanya, puasa bang? Apa dia? Kita nggak puasa ini. Puasa bang? Kalau nggak puasa, saya mau ngajak makan. Padahal enggak ya. Sudah yakin dia puasa. Puasa, alhamdulillah. Situ kan kita jadi apa? Termotivasi kan? Jadi berkawan dengan orang soleh, bergaul dengan orang soleh itu istiqomah. Tambah hadiah satu lagi, doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang tadi jangan ditinggalkan dalam sujud kita. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Allahumma, ini tadi kalau sebelum salat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Itu dia. Desember, bulan sial dan sebagainya. Ini bahagian dari bentuk tatoyur namanya. Ya, bahagian dari bentuk tatoyur. Tatoyur itu anggapan terjadi bahaya pada waktu-waktu tertentu. Maka ini bahagian dari bentuk syirik, kata Rasulullah, walaupun syirik kecil. Tapi tadi dikaitkan dengan bulan Desember itu bulannya Natal, tahun baru. Kalau dikatakan kalau salah pergi-pergi di bulan-bulan itu sana kemari, kenapa? Karena di bulan-bulan itu banyak maksiat, sana sini buat maksiat segala macam. Gak apa-apa, silahkan, itu boleh. Tapi kalau dikatakan bulan ini bulan bahaya, terjadi bencana, kecelakaan dan sebagainya, maka ini bahagian dari bentuk tatoyur, gak boleh. Ya, tidak dibolehkan. Yang keempat, aib orang lain diceritakan, apakah itu ghibah? Iya, itu namanya ghibah. Tapi ada tapinya sedikit. Tidak semua ghibah itu nggak boleh. Ada ghibah yang dibolehkan, bahkan diharuskan. Apa itu? Ketika kita melihat seseorang, teman dekat kita atau kawan kita berteman dengan orang lain yang kita tahu kalau siapapun yang berteman dengannya akan apa namanya ini? Ya, jadi korban apalah keburukannya. Maka tidak mengapa. Sebenarnya gini, ibu-ibu, dengarkan ya Bu, ibu yang sedang ghibah nih. Ghibah itu diawali dengan hasad, iri. Barulah muncul yang namanya ghibah. Karena ketika dia menceritakan aib orang lain, tujuannya adalah supaya orang lain pun benci kepada dirinya. Kita gak suka sama orang, ya karena apa saja. Kan kita berusaha bagaimana cari orang supaya juga benci sama dia. Ceritalah, aku tadi gini, dia ini, dia itu segala macam. Aku semuanya ceritakan. Tujuannya apa coba? Supaya orang yang kita ceritakan ini juga benci kepada orang yang kita ceritakan tadi, yang kita ngobrol tadi ini. Tujuannya itu. Tapi kalau yang lain enggak, apalagi untuk kemaslahatan pekerjaan. Ini orang suka nipu, suka mainkan ini, mainkan itu, ambil ini, ambil itu. Kan aib. Kalau bisa kita ceritakan sama orang-orang yang berwenang, nggak apa-apa. Jadi tidak semua ghibah itu nggak boleh. Ghibah yang nggak benar adalah, yang nggak boleh adalah ghibah yang didasari atas dasar apa tadi? Iri dan hasad. Ya, tapi kalau untuk kebaikan, insya Allah tidak masuk dalam kategori ghibah. Doa mustajab Rasul yang masuk dalam kategori yang nanti disimpan di hari kiamat itu skala besar, Pak. Doa yang memang dikatakan Nabi, doa yang mustajab yang aku simpan dari kiamat adalah skala besar, semuanya itu tercover dalam doanya. Sama seperti kaum Nabi, lihat doanya Nabi Nuh, semua kafir dimatikan, betul dimatikan semuanya. Dan doanya Ad di kaum Nabi Saleh itu kan doa mereka semua dibinasakan. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, doa-doa yang tadi Bapak sebutkan, perang Badar, kemudian yang lain-lain, itu kan dia skala-skala kecil. Ini dia skala besar yang cakupannya semua kaum muslimin merasakan doa tersebut, yaitu doa tentang syafaat. Nanti di hari kiamat kita akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akikah apakah boleh diberikan kepada non muslim? Boleh. Enggak apa-apa, sebagai bentuk hadiah. Karena akikah kurban itu sama, bisa untuk hadiah, sedekah dan sedekah, hadiah, makan sendiri, 3. Seorang ibu yang berbuat syirik, apa yang harus kita lakukan? Itu mama kita, Bu. Masa kita tega, kita biarkan mama kita dalam kesyirikan?
Bagaimana caranya? Harus bisa. Ya dengan cara dakwah yang baik, kasih tahu. Mungkin saat dia sedang mengamalkan itu mungkin gak terima, Bu, tapi nanti sudah selesai beberapa lama, ambil momen, kasih tahu pelan-pelan. Kalau dia nggak terima, kalau dia nggak apa, itu bukan karena dia nggak mau terima, itu karena kebodohannya. Maka terus. Dan lebih baik lagi, Bu, ketika ibu nggak sanggup mengajarkan itu kepada orang tua, nggak sanggup untuk berdakwah kepada orang tua, ajak orang tuanya ke kajian. Suruh orang nanya, mamanya duduk situ, ya di apa dulu lah, di apa namanya? Di setel dulu lah. Ajak mamanya datang ke situ gitu kan, kajian. Terus minta tolong orang nanya, jangan ibu yang nanya. Pulang ke rumah kena tepuk ibu sama mama ibu. Apa maksud kau nanya kayak gitu? Tapi orang lain yang nanya, suruh orang yang nanya. Nanti akan terjawab insyaallah. Ibu gak usah ngomong apa-apa, diam aja. Dia sudah mikir itu, Bu. Gitu caranya. Kalau kita nggak mampu, ajak ke kajian, insyaallah. Ya, kemudian doakan, jangan lupa. Dan yang ketiga adalah ibu minta ampun kepada Allah untuknya. Ya Allah, ampuni dosa mamaku, ini kesyirikan. Mungkin beliau nggak tahu. Saya sudah sampaikan, mungkin tidak sampai ilmu kepada mereka. Minta ampun kepada Allah, mudah-mudahan diampuni. Gitu ya. Assalamualaikum Ustaz. Kalau akikah untuk laki-laki 2 ekor kambing, untuk perempuan 1 ekor kambing. Boleh yang laki-laki 1 ekor dulu. Untuk syarat aja. Jangan gini caranya. Ini agama jangan disyarat-syaratin. Nggak perlu istilah syarat-syarat aja. Dengarkan Ibu. 2 ekor kambing untuk laki-laki. Bagi yang mampu. Kalau nggak mampu 1 saja sudah nggak apa-apa. Tapi jangan diganti dengan ayam 10 ekor. Itu yang nggak bisa. Ya. Kalau 1 nggak mampu, 2 nggak mampu, 1 nggak apa-apa insyaallah. Fattaqullaha masata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Jadi nggak apa-apa 1. Tapi bukan istilah untuk syarat aja dulu lah. Nggak ada istilah gitu. 1 ya 1 aja nggak apa-apa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah ada anjuran seorang muslim untuk mempelajari dialek Quran Ustaz? 7 jenis qiraat yang mempunyai sanad Ustaz, atau kita cukup mengetahuinya saja? Dengarkan ini. Mempelajari ilmu seperti ini, ilmu qiraat, ada 7 ya, qiraat sab'ah namanya, bahkan qiraat asyarah, ada 10. Ini hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau sudah ada yang mempelajari ya udah, kita nggak usah mempelajari lagi karena susah. Untuk apa? Di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi, di Madinah, itu kalau mau mempelajari ini harus hafal Quran 30 juz dulu. Kalau nggak hafal mana bisa dia masuk dalam apa orang-orang yang boleh mempelajari ini. Harus hafal dulu 30 juz. Saya punya santri sekarang masih di mana deh? Hafizul Iman, Bandung ya. Masih di Bandung dia masih, kalau nggak salah baru 2-3 tahun ini. Dia di Bandung itu 6 bulan selesai 30 juz ngafalnya kan. Memang di pondok dulu sudah sampai 15 juz hafalannya. Pondok pesantren Kuala Madu. Kemudian di Bandung selesai 30 juz, baru setelah selesai 30 juz dia baru bisa masuk dalam ilmu apa ini? Qiraah ini. Jadi begitu dia pulang, ini sebagai pengalaman ya, begitu dia pulang, dia imam di masjid dekat rumahnya. Dipakainya lah itu satu lahjah yang agak sedikit aneh. Nggak pernah dengar. Kalau riwayat kita kan namanya riwayat Hafiz ya, Imam Hafiz An-Asim. Itu kan normal lah, dia baca yang lain. Jadi orang agak sedikit aneh gitu, ditanya terus dijelasinnya. Pahamlah mereka. Kemudian bapaknya nggak puas juga, datang ke pondok jumpain saya, Ustaz, apakah tidak sesat mempelajari 7 gaya bahasa Al-Quran ini? Masa anak saya baca wadduha jadi wadduhi, wal laili idza yakhshi katanya. Apa nggak sesat itu Ustaz? Kata bapaknya nanya ke situ ke saya. Saya jelaskan itu justru adalah sesuatu ilmu yang harus dipelajari untuk menjaga Al-Quran. Jadi anak bapak belajar itu bukan sesat, justru menjaga Al-Quran. Karena Nabi menyetujui gaya bahasa Al-Quran itu ada 7. Bahkan ada 10, tapi yang 10 ini dia istilahnya tidak disepakati oleh ulama. Gitu dia ya. Itu fardu apa namanya tadi? Fardu kifayah.
Ustadz, mana yang lebih efektif Ustadz, menghafal Quran bagi pemula, menghafal Quran setoran hingga 30 kemudian proses mutkinan, atau menghafal Quran untuk mutkin? Menghafal itu tidak bisa satu kali jalan, nanti begitu selesai semua baru murojaah. Murojaahnya itu akan sama beratnya seperti pertama kali ngafal. Makanya sederhananya adalah hafal dulu misalnya 1 juz. Kalau selesai 1 juz, ambil waktu 1 minggu untuk diulang ini hafalan, jangan pindah ke hafalan baru. Itu sampai betul-betul hafal mutkin namanya, baru pindah ke hafalan yang berikutnya. Nanti sudah dapat 2 juz, jangan pindah ke juz yang ketiga sebelum juz 1 dan juz 2 ini sama-sama di murojaah dalam waktu beberapa lama, kemudian nanti disetorkan murojaahnya itu sekali duduk dan sebagainya, itu akan kuat. Tapi kalau misalnya 30 juz 2 bulan, store selesai 2 bulan, habis itu murojaah dia, beratnya sama seperti ngapal yang baru. Karena Al-Quran ini kalau kata Rasulullah lebih cepat hilangnya dari seekor onta kalau diparkir lupa tit katanya. Lupa dia apa ya? Diikat. Itu kata Nabi SAW. Tanya Ustaz, untuk menunjukkan bakti kepada orang tua, apakah kita boleh mengqadhakan puasanya? Puasa wajib itu hukumnya wajib. Atau puasa nadar hukumnya wajib diqadha oleh walinya. Nabi berkata, man mata wa alaihi siyam subhanahu waliyu. Siapa yang meninggal dan dia punya hutang puasa, maka yang mengqadhanya adalah walinya. Punya hutang puasa 5 anaknya, satu-satu bagi semuanya, udah cukup. Ustaz, mengenai Quran surah Maryam 71, apakah semua manusia akan masuk neraka tanpa terkecuali atau bagaimana Ustaz? Wa in min syai'in illa wariduha ya. 71, bentar aja baca dulu apa ini. Maryam 71. Cepat. Wa in min syai'in bukan? Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyah, itu ya. Itu bukan masuk neraka. Itu adalah dalil yang saya pakai kemarin untuk menjelaskan tentang adanya sirat, jembatan. Setiap kalian akan melewatinya, bukan memasukinya, itu namanya melewatinya. Melewatinya maksudnya adalah dari sirat, jembatan tadi. Jadi bukan masuk neraka. Orang muslim gak akan masuk neraka kalau dia muwahhid murni, enggak. Ya, dia akan masuk surga langsung. Wallahu a'lam. Antum aja. Baik ya, demikian kajian kita. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.